Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan kita. Saya percaya semuanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Untuk itu pagi hari ini, mari siapkan hatimu. Bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, dan kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, semuanya adalah kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan pagi hari ini, urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan Yesus, ada penyembahan, ada pujian yang mengalir dari hati kami Tuhan, kepada Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu bagi kami, kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyaklah yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyaklah yang Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu bagi kami Yesus. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup.
kasih setiamu dalam hidup kami, buat kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
pujian ini katakan, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, besar dalam gerejamu Tuhan, dan Kau besar di antara bangsa-bangsa. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, firman Tuhan Mazmur 91 terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Terjadi atas GBI Jaka Sampurna. Oh, tidak ada satupun jemaat Tuhan GBI Jaka Sampurna yang terpapar COVID-19. Amin. Puji Tuhan. Sebab dia Tuhan yang benar. Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Yang menjadi Raja dalam hidup kita. Haleluya.
satu-satunya Tuhan yang benar. Amin. Sebab itu katakan kepada kiri kananmu, tak usah kau ragu, tak usah kau takut, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya. Sama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjauh dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan Tuhan, kami akan melalui semua ini Tuhan, sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Katakan sama kiri kananmu bahwa Yesuslah Raja dalam hidupku. Yesuslah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, lompat untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, haleluya, haleluya. Yes Lord, kemuliaan selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Haleluya Tuhan, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan apa arti Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang dimaksud Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu supaya hati kita menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, bilang sama Tuhan, Engkaulah perisaiku, Kaulah perisai kami Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Janjimu Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan. Dalam manusia, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan,
Apapun badai yang kau izinkan terjadi. Amin, amin. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu mengatakan karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah.
Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan kita tahu sama-sama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema firman Tuhan yang berjudul Pilihlah Kehidupan. Saya ajak kita sama-sama buka firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal 30. Ayatnya yang ke-19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada setiap kita, di mana Allah berkata kepada bangsa Israel, Dia katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Dan Allah perhadapkan kepada mereka kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Tapi Allah menganjurkan kepada mereka untuk memilih kehidupan. Kita tahu sama-sama manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Artinya bebas untuk memilih. Pilih kehidupankah, kematiankah, pilih berkatkah, atau pilih kematian. Dan Allah mau setiap kita untuk memilih kehidupan. Di dalam ayat ini disampaikan juga alasan kenapa Allah mengajak kita untuk memilih kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Apabila ada seseorang yang menawarkan kepada saudara 2 roti, yang satu roti yang masih fresh from the oven, yang satu roti yang sudah basi. Ketika orang itu menawarkan kepada saudara, pilihan ada pada saudara. Jadi saudara yang menentukan pilihan itu, roti yang fresh from the oven atau roti yang sudah basi. Sekali lagi pilihan ada pada saudara. Tapi kalau orang itu mengatakan pilih roti yang terbaik, yang masih bagus ini. Tapi kalau saudara tetap memilih roti yang sudah basi, itu pilihan saudara. Dan tanggung jawab pilihan itu ada pada saudara. Tetapi Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan rahmatnya. Dikatakan dalam ayat ini, dikatakan pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup. Kita tahu sama-sama di Taman Eden, Allah pernah berkata kepada Adam, kalau engkau makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, engkau akan mati. Artinya Allah menyerahkan pilihan itu kepada Adam. Allah tidak intervensi, Allah tidak melampaui keputusan Adam. Nah hari ini firman Tuhan datang kepada saudara kita, saudara dan kita, semua.
Allah mau kita memilih kehidupan. Ada saksinya langit dan bumi. Nah, ada 3 bagian yang dimaksud dengan kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat bahwa kehidupan itu apa? Kehidupan yang pertama itu doa. Saya tulis di sini, doa itulah kehidupan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam masa-masa situasi seperti ini yang tidak menentu, kita ambil keputusan untuk memilih seperti apa yang Allah inginkan. Untuk memilih kehidupan. Kehidupan itu doa. Ya, kembali saya ajak kita buka firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara kembali. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Di sini dikatakan oleh Nabi Samuel bahwa dia merasa berdosa apabila dia tidak berdoa bagi bangsa Israel. Mengenai aku, kata Samuel, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi dari ayat ini kita dapati pelajaran bahwa ketika kita berhenti berdoa, kita berdosa. Bukan tidak berdoa, tapi berhenti berdoa, maka dosa. Berdoa itu kehidupan. Dan tidak berdoa itu dosa. Dan dosa itu identik dengan kematian. Di Ulangan pasal yang ke-30 tadi dikatakan bahwa kita harus memilih kehidupan, berkat, bukan kematian, bahkan kutuk. Kutuk identik dengan dosa. Sebagai suami harus selalu berdoa kepada istri dan anak-anaknya. Suami tidak boleh berhenti berdoa. Ketika suami berhenti berdoa, dia berdosa. Demikian juga anak-anak harus terus berdoa buat orang tuanya. Karena waktu anak-anak berhenti berdoa, dia berdosa. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, harus terus berdoa buat jemaatnya. Demikian juga jemaat harus terus berdoa buat gembalanya. Sehingga ada kehidupan, bukan kematian. Karena doa itulah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai situasi seperti ini membuat kita berhenti berdoa. Bukan tidak berdoa. Mungkin saudara pernah berdoa, tapi hari-hari ini kita tidak lagi berdoa. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak berhenti berdoa. Kalau kita berhenti berdoa, kita berdosa. Seorang Nabi Samuel, sekelas Nabi Samuel ini, dia katakan mengenai aku, jauhilah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi sadarlah Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, bahwa ketika kita berhenti berdoa, kita berdosa. Sekali lagi, doa itu kehidupan. Berhenti berdoa itu dosa. Maka dosa itu kematian. Kutuk kematian menyerang orang yang tidak pernah berdoa. Yang berhenti berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilihlah doa. Itulah kehidupan. Itu yang pertama, doa itu kehidupan. Yang kedua, apa itu kehidupan? Yang kedua, kehidupan. Yang kedua itu adalah ibadah. Ibadah pun kehidupan. Di dalam doa pertama-tama saya tadi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak membatasi ruang dan waktu. Ketika kita beribadah saat ini, kita percaya ada kehidupan yang datang atas keluarga kita.
yang datang atas ruang dan waktu kita. Karena ibadah itu kehidupan. Saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata ibadah yang diambil dari bahasa Arab itu ibadat. Artinya apa? Perbuatan bakti kepada Allah yang dasarnya peraturan agama. Saudara, belakangan ini ibadah kita berubah. Tadinya dalam ruang gereja, sekarang dalam ruang-ruang setiap rumah. Ini peraturan agama kita. Dari pimpinan kita. Kita harus beribadah bukan di dalam ruangan gereja. Tapi melalui live streaming seperti ini. Tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Dan ibadah artinya perbuatan bakti kita kepada Allah yang dasarnya adalah peraturan. Apapun aturannya, yang penting kita ibadah Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan. Tapi banyak orang-orang Kristen yang tidak mau ikut aturan untuk ibadah bikin di rumah. Tidak bikin ibadah. Sehingga tidak akan ada kehidupan nantinya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama. Kita tidak melihat lagi aturan-aturan yang lama. Tapi hari ini kita melihat ada hal-hal yang baru yang harus kita jalankan. Meskipun secara live streaming seperti ini, direkam atau apapun bentuknya. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Sehingga waktu kita sungguh-sungguh ibadah dalam rumah kita, maka kehidupan akan turun atas kehidupan ada keluarga kita. Mari kita lihat sama-sama dalam Matius pasal yang keempat. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang keempat. Waktu Tuhan Yesus setelah dia selesai berpuasa selama 40 hari. Dalam kondisi perut yang lapar, maka Satan menggoda dia. Ayatnya yang ke-9 dan 10 dari Matius pasal yang keempat. Pencobaan di padang gurun. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ibadah itu adalah perbuatan bakti kepada Allah. Apa maksud dari tawaran Satan kepada Yesus pada waktu itu? Satan mau supaya Yesus dalam kondisi lapar, bergantung atau berbakti kepada Dia. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, jika engkau beribadah kepada aku. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan kata lain Yesus katakan begini, hai Satan, kau harus sadar kau adalah seorang pencipta, sebuah ciptaan. Kau tidak bisa menjadi pencipta, engkau adalah ciptaan. Maka engkau harus menyembah penciptamu. Kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Jadi ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menyingkirkan hal-hal yang masuk dalam pikiran kita untuk tidak beribadah. Di sini maksud daripada iblis itu supaya Yesus tidak menyembah, tidak berbakti kepada Allah. Mungkin saudaranya berpikir, ibadah seperti ini kita hanya nonton. Bukan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu.
ketika kita sungguh-sungguh beribadah, maka kita akan memiliki kehidupan. Jadi jangan mendengarkan apa yang iblis tawarkan kepada setiap kita untuk meninggalkan apa yang Allah mau atas kita. Apa yang Allah mau atas setiap kita, menyembah Dia dan berbakti kepada Dia. Di poin yang kedua ini kita tahu sama-sama bahwa ibadah pun kehidupan. Ibadah pun kehidupan. Setiap minggu kita beribadah. Kenapa kita harus hari Minggu ibadah Bapak Ibu Saudara? Di sini menarik Bapak Ibu. Belum lama ini hari Kamis. Di bulan Mei tanggal 21. Kita sama-sama rayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya umur 50 tahun, belum pernah di kalender saya melihat bahwa Yesus naik ke surga. Itu hari Jumat atau hari Rabu. Selalu hari Kamis. Sebelum dia naik di surga, dia pernah katakan, tunggu di Yerusalem. Karena Bapa akan memberikan kuasa di tempat yang maha tinggi. Maka murid-murid pergi ke Yerusalem. Dari hari Kamis sampai dengan hari yang ke-10 itu jatuh hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata hari Minggu itu Roh Kudus dicurahkan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu, hari yang ke-10 di tanggal 31 kemarin, kita sama-sama akan rayakan pencurahan Roh Kudus. Kita sama-sama berdoa jam 9 pagi. Di hari yang ke-10 yaitu hari Minggu, Roh Kudus dicurahkan. Itu sebabnya kita harus beribadah hari Minggu. Bukan ibadah hari Jumat. Bukan ibadah hari Sabtu. Kita sama dengan orang-orang perjanjian baru. Gereja mula-mula kita ibadah hari Minggu. Hari Minggu Roh Kudus dicurahkan. Hari Minggu Yesus bangkit. Maka kuasa kebangkitan itu akan kita miliki. Itu sebabnya kita ibadah hari Minggu. Agung ibadah kita. Saya mengajak kita sama-sama untuk menyadari firman Tuhan ini. Bahwa kita harus ibadah. Artinya kita sedang menyembah Tuhan Allah kita. Dan kita sedang berbuat bakti kepada Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kehidupan? Baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya kira hal-hal yang sederhana. Doa, ibadah, dan baca Alkitab. Sudahkah saudara baca Alkitab dari Kejadian, Maleakhi, Matius sampai Wahyu? Kalau saudara belum, jangan mati dulu saudara. Jangan sampai saudara sudah meninggal, masuk peti, saudara belum baca. Waktu om saya, paman saya meninggal, saya sempat berpikir seperti ini. Ketika dia sudah terbujur kaku dalam peti, dengan dasinya yang bagus, jasnya yang bagus, sepatunya yang bagus. Saya bukan menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai kematian itu datang, saudara belum baca Kejadian, Maleakhi, Matius, Wahyu. Dalam renungan hebat kita terus mendengarkan firman Tuhan, Kejadian pasal 33, 34 terus. Sampai Maleakhi, sampai Matius, sampai Wahyu. Roma pasal 10 ayat 17, mari sama-sama kita baca. Ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17, saya baca buat kita semua ayat ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada dua kata pendengaran. Di stres, ditekan di pendengaran. Selama 20 tahun lebih menggembalakan Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan banyak orang Kristen yang tidak suka mendengar firman Tuhan. Padahal Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa pendengaran akan firman Kristus itu akan membawa iman timbul. Sering mendengar atau membaca Alkitab akan mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah buku cintanya Allah. Waktu orang Kristen baca Alkitab, lama-lama dia akan mengenal Allah.
Sifat Allah itu ada dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Firman perkataan Allah, sabda Allah, kalam itu, kalam hidup itu mampu membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mustahil menjadi mustahil. Yang mustahil yang menjadi tidak mustahil, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari sama-sama kita terus baca Alkitab setiap hari. Renungan hebat atau apapun bentuknya, baca Alkitab. Supaya iman kita timbul dari mendengar firman Allah. Ketika kita baca Alkitab kita dengan bersuara, sehingga suara itu kita dengar, maka iman kita timbul. Nah, akibat dari mengenal Allah mendapat hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi baca Alkitab akan mengenal Allah. Ya, akan mengenal Allah. Sehingga dari mengenal Allah kita dapat hidup kekal. Kita ke gereja kan mau hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang lain. Dan firman Tuhan katakan pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Apa perkara di atas? Perkara di atas hidup kekal, saudaraku. Maka kenallah Allah yang kau sembah. Dan Alkitab menegaskan dalam ayat 3 pasal yang ke-17 dari kitab Yohanes. Saya ajak kita ke sana, saudara. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu. Langsung definisinya Yesus dalam doa kepada murid-muridnya. Inilah hidup kekal itu. Jadi sebenarnya kita ke gereja itu mau hidup kekal. Bukan hidup sementara di dunia yang fana ini. Kita mau hidup kekal, kita kejar kekekalan. Langsung Yesus katakan di ayat ketiga, inilah yang hidup kekal itu. Inilah hidup kekal, yang kekal itu. Apa yang kekal hidup itu? Yaitu bahwa mereka, saudara dan saya, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang esa. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kita mengenal Allah, kita mengenal Yesus, maka kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan, Amos 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasalah orang Kristen ketika dia tidak mengenal Allah. Celakalah hidupnya ketika dia tidak mengenal Allah. Dari mana orang bisa mengenal Allah? Dari baca Alkitab. Karena dengan baca Alkitab kita mengenal Allah. Maka waktu kita mengenal Allah, kita dapat hidup kekal. Bacalah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dengan kasih Kristus saya mengajak kita sama-sama supaya kita dapat hidup kekal. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, apa itu kehidupan? Kehidupan itu adalah apa? Berdoa. Berhenti berdoa, berdosa. Yang kedua, ibadah. Ibadah itu kehidupan. Waktu kita ibadah, kita berbakti kepada Allah. Maka kita mendapatkan kehidupan. Di dalam ibadah kita menyembah, kita menyenangkan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, baca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, iman kita timbul dan kita akan mengenal Allah. Akibat dari kita mengenal Allah, Alkitab katakan, kita dapat hidup kekal. Saya percaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bukan hanya mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan GBI Jaka Sampurna. Ibadah Raya Minggu tanggal 5 Juli 2020 tetap dilakukan secara online. Kita akan beribadah bersama-sama pukul 10 WIB. Pengumuman kedua dari sekretariat, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan sama-sama mengangkat tangan kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Dan kiranya Allahku, dan kiranya janganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas terobosan-terobosan baru yang kau kerjakan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah jatuh di tanah yang subur, di mana Tuhan sesuai dengan firman-Mu sendiri di Yesaya 55 ayat 11. Bahwa firman-Mu akan melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Itu biarlah terjadi atas kami semua Tuhan. Khususnya GBI Jaka Sampurna ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pak Yesi yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan anak-Mu ini dengan berkat-Mu yang luar biasa. Bahkan apa saja yang dibuatnya kau buat berhasil. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Di Narogong Tuhan kami percaya bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kasih-Mu luar biasa buat anak-anak-Mu yang ada di Narogong Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Kau juga berkati Tuhan di dalam rumah tangganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati Tuhan kekuatan yang selalu baru. Bahkan apa saja yang dibuatnya Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bersama Ibu, bersama anak-anak dan semua jemaat-Mu yang ada di Narogong dan semua para pekerjanya, Tuhan sudah berkati secara luar biasa. Terima kasih, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu Bapak Insinyur Nikon Nyoter Harjo Tuhan. Kami percaya kekuatan Estra, kesehatan Estra menjadi bagian beliau. Kami juga mengucap syukur Tuhan bersama Pak Dani Tumewa, Pak Johanantoyo, Pak Aliwanto Cokro Tuhan. Bahkan istri, anak, cucu, mantu mereka semua di dalam koridor-Mu. Mereka semuanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Dari mereka juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pak Samuel Harnadi beserta ketiga wakilnya, Pak Elianto, Pak Noah, dan Pak Ardi Tuhan. Kami percaya roh kesatuan hati ada pada mereka di dalam mengkoordinir 24 gereja-Mu yang ada di Rayon 5 ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Rayon 5. Biarlah Rayon 5 Tuhan berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Pak Ardianto Budi Rahman yang Tuhan sudah percaya menggembalakan GBI Jaka Sampurna. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa terus Tuhan anak-Mu ini Tuhan, dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Hikmat-Mu, marifat-Mu mengalir Tuhan, atas anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu sempurna, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan Estra, kesehatan Estra yang selalu baru, yang Kau berikan kepada anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi doa-doanya, Tuhan sendiri Tuhan yang menjadi jawabannya. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat Ibu yang selalu menopang doa buat Bapak. Kami percaya Tuhan, urapan doa terus mengalir buat Ibu Tuhan. Kekuatan Estra, kesehatan Estra pun juga mengalir Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, roh kepekaan akan suara-Mu Kau tambah-tambahkan buat Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk keempat anaknya juga Tuhan sudah berkati secara luar biasa.
Roh doa pujian juga mengalir atas keempat anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang luar biasa. Berkati dan berkati Tuhan keempat anaknya ini. Jadilah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan atas mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk WL Singer pemusik yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Semua kami percaya sudah membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan juga berkati mereka secara luar biasa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua Tuhan anak-anak-Mu yang ada di GBI Jaka Sampurna ini. Bahkan sampai saat ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Karena anugerah-Mu semata, karena kasih-Mu, karena perlindungan-Mu, karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Kami taruhkan Tuhan GBI Jaka Sampurna di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan hanya kehendak-Mu terjadi atas GBI Jaka Sampurna. Yang kami tahu Tuhan, kami semua diubahkan, kami semua dibangkitkan di dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena GBI Jaka Sampurna akan Kau pakai secara luar biasa. Menjadi perpanjangan tangan-Mu, lidah-Mu, kaki-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu yang luar biasa buat GBI Jaka Sampurna. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia di dalam pikiran-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau kerjakan buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh terjadi atas Indonesia. Di mana sebelumnya Tuhan, Indonesia sudah Kau pulihkan secara jasmani maupun rohani Tuhan. Sehingga rencana-Mu terjadi atas Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga sungguh terjadi atas Indonesia. Sehingga kami semua anak-anak-Mu Kau pakai untuk menuai jiwa-jiwa, lebih-lebih anak-anak-Mu yang ada di GBI Jaka Sampurna ini Tuhan. Menjadi alat-Mu yang luar biasa untuk penuaian jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Pentakosta ketiga ini Tuhan terjadi sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk generasi Yeremia yang ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau sendiri yang mengurapi mereka. Engkau sendiri Tuhan yang membawa mereka kepada pengenalan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga mereka Tuhan mempersiapkan diri mereka Tuhan. Bahkan cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Tidak kompromi atas dosa, tetapi Tuhan mengerti rencana-Mu, mengerti isi hati-Mu untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa di dalam generasi muda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena dari mereka Tuhan akan terbit 5 jawatan yang ada Tuhan. Oh bahkan pendoa-pendoa syafaat yang militan, guru-guru sekolah minggu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kota Bekasi di mana kami ada. Kami juga mengucap syukur Engkau selalu menyertai kota Bekasi. Biarlah hujan pertobatan terus terjadi atas kota Bekasi. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi atas kota Bekasi. Bahkan roh damai sukacita melingkupi kota Bekasi. Sehingga kota Bekasi menjadi kota Bekasi yang baru. Yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Sehingga boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sebelum kami berpisah kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Marilah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hapuskan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga jarak,
pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.